Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para sekda, para asisten, para pejabat pemerintah provinsi, peserta retreat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang sungguh sangat penting. Dulu, ketika pertama kali saya mengenal retreat, itu sebelum retreat itu kita punya yakin kalau kita punya rumah besar kita bahagia, kalau jabatan tinggi kita bahagia, kalau punya uang banyak kita bahagia. Tapi setelah retreat ternyata yang membuat kebahagiaan itu bukan uang, bukan rumah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapatkan Allah dapat segalanya. Siapa kehilangan Allah kehilangan segalanya. Itulah yang kita dapat retreat selama 3 hari. Bapak ini sekalian, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, retreat ini adalah satu program yang menginginkan setiap pesertanya bisa memahami tentang posisinya. Hari ini banyak orang nggak paham posisi. Masalahnya apa? Masalahnya akan timbul banyak sekali. Orang yang nggak tahu diri, bahasa pasarannya, ya, orang yang nggak tahu diri itu pasti nggak bahagia. Orang nggak tahu diri, nggak tahu dia kalau diri dia itu bukan dimilikinya. Mata kita ini bukan mata milik kita, tapi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita ini bukan tangan kita, tapi tangan ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita ini bukan milik kita, kita ini miliknya Allah. Istri milik Allah, anak milik Allah, posisi kita pun miliknya Allah. Udara yang kita hirup ini miliknya Allah. Jadi Allah sebagai pemilik kita, kita sebagai hambanya Allah. Kalau kita sembah sebagai hambanya Allah, maka pada saat itulah kita akan tahu diri. Kita ini sebagai hamba, bukan sebagai raja, bukan sebagai gubernur, bukan sebagai anu, bukan sebagai ini. Berarti tidak boleh punya gubernur, boleh, tapi gubernur yang hamba. Sekda yang hamba. Apa hubungannya dengan aparatur pemerintah? Sangat berhubungan. Dengan retreat ini maka aparatur pemerintah, baik gubernur, wakil gubernur, sekda, seluruh kita ini posisinya itu adalah hamba. Sebagai aparatur pemerintah itu adalah pelayan daripada rakyat. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian adalah aparatur pemerintah yang harusnya memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, bukan tuannya rakyat. Nah, hari ini banyak orang memposisikan dirinya sebagai tuan daripada rakyat, sehingga ketika ada rakyat susah, kita kurang semangat membantu. Tapi ketika rakyatnya kemudian minta tolong dan ada manfaat bagi kita, maka semangat kita. Jadi retreat ini adalah untuk mengembalikan posisi kita sebagai aparatur pemerintah yang memahami posisi, tahu diri. Karena setiap bulan kita mendapatkan gaji. Ada fasilitas yang kita terima yang secara tidak langsung itu sesungguhnya dari rakyat. Maka harusnya kalau kita tahu posisi, maka jangan kita kemudian susah, berat hati untuk membantu rakyat. Sesuai dengan visi misinya gubernur, wakil gubernur, bantu rakyat. Rakyat yang mana yang kita bantu? Rakyat yang ada di provinsi Bengkulu. Tapi topoksi saya beda, Pak. Saya ini bidang PU. Yang dibutuhkan ini orang yang suaminya meninggal, rumahnya mau roboh, dia butuh bedah rumah, program kami nggak ada, Pak. Mungkin di PU tidak ada programnya, tapi karena kita aparatur pemerintah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya ruang. Kita setiap bulan dipotong oleh Basnas termasuk gubernur. Banyak itu duit di Basnas. Dan di Basnas itu programnya salah satunya adalah bedah rumah orang yang yatim misalnya, janda misalnya, orang yang punya hak terhadap dana 2,5% kita. Sehingga sebagai aparatur pemerintah yang tahu posisi, bantu rakyat,
maka kita tidak usah sungkan-sungkan hubungkan ini orang kepada Basnas. Hubungkan ini orang kepada Basnas. Ketika ini orang mendapat program bedah rumah, kira-kira senang nggak Ibu? Senang. Dan hati kita pun senang. Kita tahu 2,5% yang dipotong itu mungkin cuma 100.000, tapi Basnas bantu bedah rumah orang janda tadi yang tua tadi. Maka kemudian kita menghitung, saya cuma 100.000, tapi asbab saya, fasilitas saya, dia bisa dibantu mungkin 30 juta. Sehingga kita paham duit 2,5% kita tadi itu salah satunya membantu bedah rumah. Bantu rakyat itu apa sih? Bantu rakyat itu bagaimana setiap harapan rakyat, keinginan rakyat, kita bisa berpartisipasi untuk apa? Untuk menindaklanjutinya. Bapak ibu sekalian, tanpa retreat rasanya sulit itu bisa kita buat. Kenapa? Karena memang begitu. Kita tidak bisa merasakan bagaimana kesusahan rakyat tadi. Tapi setelah retreat selama 3 hari, kita kemudian dilatih dan mendengarkan firman-firman Tuhan. Yang Islam tentu Al-Quran dan hadis. Yang non-Muslim kita retreat juga sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi Islam karena panduannya Quran dan hadis, maka para ustadz, para pembimbing itu menyampaikan itu. Apa sih manfaatnya membantu orang? Karena tanpa adanya iman, tanpa ada kekuatan iman, rasanya sulit kita bergerak bantu rakyat. Kenapa orang kepengen jadi artis? Karena itu manfaatnya. Kenapa orang ingin jadi tentara, jadi polisi? Karena itu manfaatnya. Kenapa hari ini orang sulit berbuat baik sama orang susah sama rakyat? Karena nggak tahu manfaatnya. Maka manfaatnya itu disampaikan ketika retreat selama 3 hari. Kenapa kemudian kita ingin bagaimana menjaga rumah tangga kita menjadi baik, anak kita menjadi baik, istri kita menjadi baik, kantor kita menjadi baik, nama provinsi jadi baik? Maka pentingnya retreat. Bapak dan sekalian, ini masjid kita ini itu AC-nya mungkin jangan 25, dibuat kalau 25 panas. 16, Pak. Jangan 26, itu 26 jadi panas. 16, Pak. Iya, itu 26. Nah. Jadi Bapak sekalian, retreat ini adalah pertama tujuannya untuk meningkatkan iman kita. Kalau iman meningkat, amal jadi mudah. Kenapa masjid-masjid kosong, musola kosong? Iman lemah. Ini masjid bisa 4 buah AC duduk. Itu ketika listriknya di atas 20.000. Kalau listriknya cuma 900 atau 1.200 nggak ngangkat, betul nggak? Kenapa? Dulu kita berat betul untuk berbuat baik, imannya lemah. Maka 3 hari ini kita tingkatkan iman kita itu sehingga amal menjadi mudah. Target pertama apa? Target pertama kita semangat bantu rakyat. Target kedua, bagaimana kemudian masjid dan musola kita akan ambil bagian membantu pengurus masjid di tempat kita, sehingga tidak ada masjid musola yang nanti nggak buka 24 jam. Jangan cuma hotel buka 24 jam, jangan cuma pom bensin buka 24 jam, tapi masjid nggak buka 24 jam. Dampaknya apa? Kalau masjid musola tidak ada 24 jam, jauh rasanya kita dicintai Allah, baik diri kita, keluarga kita, maupun provinsi kita. Kita bisa melihat bencana musibah di mana-mana terjadi hari ini. Bagaimana agar kemudian provinsi ini dijaga, rumah kita tidak roboh, anak istri kita menjadi orang yang baik? Salah satu partisipasinya adalah bagaimana kita punya komitmen untuk bagi waktu kita di masjid musola, sehingga masjid musola bisa buka 24 jam dengan amal. Nah, bagaimana cara membuka masjid 24 jam kalau kita nggak tahu ngapain di masjid? Maka di dalam retreat itu dibuat di 4 program. Program pertama apa? Dakwah ilallah. Bicara kebesaran Allah. Jadi di masjid, di musola tidak bicarakan selain daripada kebesaran Allah. Masjid tidak boleh dijadikan alat politik. Masjid tidak boleh dijadikan tempat caci maki. Masjid harus jadi seperti lautan. Air Coca-Cola datang ke masjid, hilanglah warnanya, mereknya hilang, nyatu dengan laut. Sehingga masjid menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi siapapun ke depan, bagi birokrat, bagi pengangguran, bagi semuanya senang ke masjid. Bahkan air najis sekalipun, kalau datang ke laut, hilang nggak najisnya? Hilang. Baunya hilang, ya kan? Najisnya hilang. Begitulah nanti masjid ini, baru sekalian.
Jadi kalau masjid ini itu 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid, saya berani bertaruh, Provinsi Bengkulu ini akan betul-betul menjadi negeri yang diberkahi, di mana setiap rumah tangga itu lahirlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita akan menjadi anak keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizu, alim-alimah, dai-dai, abidah-bidah, dan tidak ada yang mati kecuali masuk surga. Hadirin sekalian, dunia ini cuma sebentar, nggak lama. Dan sifat dunia ini adalah sementara. Jadi gubernur sementara, nggak ada tuh gubernur selama-lamanya. Jadi sekda sementara, jadi asisten sementara, jadi kepala dinas, kepala biro sementara. Bahkan hidup kita di dunia ini sementara. Walaupun sehat, rajin olahraga, makannya sehat, tetap sementara. Lah kalau kita tahu ini sementara, bahkan dikatakan dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Enggak ada orang di dunia ini yang bertahan selama-lamanya. Kalau kita sudah tahu ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal, harusnya kita persiapkan kampung halaman kita, yaitu di akhirat. Maka retreat Merah Putih ini dalam rangka untuk melatih kita mempersiapkan kampung akhirat kita nanti. Karena sesungguhnya kita ini itu penduduk asli surga. Karena Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, dihukum turun ke dunia, termasuk kita. Tapi nggak lama, sebentar saja. 100 tahun ke depan, semua kita yang ada di sini, saya rasa nggak nyol lagi di dunia ini. Betul kan? Lalu pertanyaannya, bagaimana persiapan kita? Pertama kali amal yang akan dihisab Allah adalah sholat. Kalau sholat kita benar, semua amal dianggap benar. Kalau sholat diterima, semua amal diterima. Pertanyaannya adalah sebelum retreat, kita kan menganggap yang penting kan sholat, Pak. Betul nggak? Zuhur yang penting belum asar, asar yang penting belum maghrib, maghrib yang penting belum isya, isya yang penting belum subuh. Di retreat selama 3 hari, ternyata itu kurang pas. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Karena sholat itu penting, maka contohnya harus ada. Rasulullah SAW katakan sholat yang diterima itu adalah sholat yang mencontoh Rasul. Bagaimana Rasul sholat, begitulah kita sholat. Di dalam hidupnya Rasulullah tidak pernah sholat fardu tidak berjamaah. Bahkan ketika sakaratul maut menjemput, ketika sakit parah, baginda Nabi SAW masih sholat berjamaah. Ketika itu tidak menjadi imam karena nggak sanggup. Yang menjadi imam ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul menjadi makmum. Saking pentingnya sholat berjamaah. Maka kalau sholat kita ingin diterima, maka kita contoh Nabi, sholat fardunya berjamaah. Kapan kita paham? Ketika retreat. Betul? Sebelumnya nggak pernah. Tanda seorang hamba dicintai, disayang Allah itu bukan hamba tadi diangkat jadi gubernur, bukan. Bukan ketika hamba tadi dikasih kekayaan berlimpah, tidak. Kalau ukuran seorang hamba dicintai, disayang Allah, pangkat tentu Firaun, Korun, Haman, orang kaya yang berpangkat yang paling dicintai. Tetapi sejarah telah mencatat justru Firaun, Korun, Haman adalah yang celaka. Ada seorang budak namanya Bilal radhiyallahu anhu. Seorang budak, bukan raja, bukan orang kaya. Tapi ketika imannya sempurna kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan, kemuliaan, keselamatan kepada Bilal. Budak dimerdekakan. Budak yang hitam legam dipertemukan dengan wanita cantik ketika itu. Budak yang hitam legam enggak kampanye, enggak debat, enggak masang gambar-gambar di tiang listrik, jadi gubernur. Betul enggak? Siapa itu? Bilal radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, maka betul tanda seorang hamba dicinta disayang Allah itu hamba yang diberikan kepahaman. Kepahaman tentang agama. Tanda paham itu apa? Tanda paham itu amal. Tanda paham agama itu amal agama. Jadi kalau orang mengatakan saya paham agama tapi sholat subuhnya nggak di masjid, berarti belum paham. Bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi retreat Merah Putih ini menjadi penting bagi kita. Program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka apa? Dalam rangka mengusahakan setiap aparaturnya betul-betul bekerja untuk bantu rakyat. Untuk bantu rakyat tanpa iman yang kuat rasanya sulit. Seperti ini masjid,
lampu nyala, AC nyala, itu minimal 10-20 ribu. Tapi kalau cuma 900 nggak angkat. Walaupun AC-nya baru, walaupun bohlamnya baru, walaupun. Bapak sekali rasakan itu setelah retreat, yang betul-betul ya, yang khusyuk, yang serius, itu setelah 3 hari rasakan. Belum azan, kita ini sudah rasa gelisah. Ada kekuatan iman. Baca Quran kita semangat, zikir kita semangat. Cuman saya ingatkan, jangan salah. Kalau lagi retreat, 4 hal yang diperbanyak: dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadat, hikmah. 4. Tapi setelah selesai retreat, ke rumah dibalik. Yang diperbanyak bukan dakwahnya. Yang diperbanyak adalah khidmat. Karena kalau kita retreat, saking semangatnya dakwah, pas pulang ke rumah, semangat lagi dakwahnya, jadi masalah. Pulang ke rumah nengok bini dak berjilbab, kau ni nerakonian, kau ni kata orang rumah. Kenapa gak lagi laki dia? Akhirnya apa? Akhirnya dak beres retreatnya, main langsung kita tangguh sebelah, bobo. Ngapo laki aku gilo gini. Habis retreat aku dimasuk nerakonya, wah. Akhirnya salah paham orang. Padahal sebenarnya bukan dakwanya, tapi yang khidmatnya. Khidmat itu Bapak dan sekalian, kita berbuat baik, kita prasangka baik kepada istri, kita bertutur kata baik, berperangai baik. Kepada siapa? Kepada istri kita. Datang ke rumah. Selama ini mungkin kita nggak pernah minta maaf sama istri. Pas pulang kita sadar, selama ini kita hanya belikan pakaiannya, ngasihnya makan, ngasihnya rumah. Tapi kita nggak pernah tanya, Dek, coba Al-Fatihah kamu cuman. Pernah nggak kita dengarkan apa Al-Fatihah istri kita? Pernah nggak kita nengok istri kita sholat tepat waktu? Pernah nggak kita tanya sudah sholat belum dia? Bapak sekalian, sebagai suami bertanggung jawab. Ketika istri kita tidak menunaikan perintah Allah sunnah Rasul, suami akan jadi penanggung jawab pertama. Kecuali memang kita lah sudah suruh, ya tidak galak, bukan urusan kita. Karena istri Nabi ada juga yang menolak. Hari sekalian, maka penting ketika kita pulang ke rumah, tinggalkan perangai baik. Kata-kata kita baik, jangan langsung menghakimi cacaknya kita di penjaga neraka nih, segala orang tak dimasukkan, tidak. Dan kemudian nanti Allah akan uji. Misalnya kita ingin menghidupkan taklim di rumah, ternyata bini kita tidak galak, anak kita tidak galak. Kita empaskan gelas kita, dasar kamu orang ini tidak galak dimasuk neraka surga. Lah, jangan. Biarkan saja ini ujian dari Allah. Karena istri kita mau tidak mau itu Allah. Anak kita juga, kita tetap istiqomah. Allah sedang menguji kita. Kira-kira benar tidak kita? Ikhlas tidak kita? Istiqomah. Hari pertama mungkin istri belum datang. Ajak lagi lemah lembut, hari kedua terus, lama-lama kemudian mau. Hadirin sekalian, maka kalau selama ini di rumah kita seperti tuan di dalam rumah kita, padahal kita ini hamba Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling cinta, paling sayang, paling lembut dengan istri dan anak-anak. Maka kalau kita mengatakan cinta Rasul, menjadi pengikutnya Rasulullah, agama bukan hanya hafal tapi praktek. Praktekkan ketika kita di rumah, berlemah lembut dengan istri kita, penuh dengan kasih sayang dengan istri kita. Kita mau membantu istri kita. Begitupun dengan anak kita, dengan tetangga kita. Sehingga nanti efek daripada retreat ini, kita seperti pulang jadi bunga. Kalau orang barat pulang bawa bunga, kalau kita pulang jadi bunga. Istri kita senang, anak kita senang, tetangga kita senang, orang kantor kita senang. Ditengok. Di kantor misalkan ketika waktu mau azan kita sudah ke masjid. Kita bisa ajak kawan-kawan kita, kalau tidak kalah ya sudah. Tanggung jawab kita hanya menyampaikan, mengajak. Soal dia mau tidak mau itu hidayah dari Allah. Betul kan? Hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitupun di masjid. Kita ketika di masjid jangan pulang, teman-teman baru retreat, langsung tak jadi khatib Jumat ya katakan. Baca Al-Fatihah ada lurus nangin. Nah, katanya. Ini nak muadzin langsung kita kudeta. Nah, dia aja muadzin, ya kan? Kalau tidak nyoba, oh, kira-kira ya. Jadi
Jangan sampai kemudian di masjid pun merasa kok terancam dengan kita ini. Lah salah galau orang ini. Lah. Jadi penting bagi kita untuk hikmat. Jadi dakwah ini kita. Soal orang belum mau jangan dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Jadi kan contoh, nanti ketika kita di masjid taklim itu buat taklim. Orang nggak galak, nggak apa-apa kita seorang aja. Mulai kita taklim. Nanti lama-lama ada 1 orang, 2 orang terus kita taklim. Sampai nanti Bapak dan sekalian, Allah tolong kita terasa. Dan retreat ini selama 3 hari ini dampaknya kita harapkan di kantor kita. Doa-doa orang yang sedang fisabilillah itu doanya kabul. Maka coba betul bagaimana berdoa ketika itu. Berdoa. Ketika kita ada satu doa dan kemudian Allah kabulkan, iman kita naik. Iman kita naik. Jadi retreat merah putih ini kita akan buat untuk selama 3 hari. Ada cara makan, bagaimana cara makan berjamaah. Ini kalau dengan orang lain baik kita pacak makan berjamaah, masa dengan anak kita ada. Hadirin sekalian, apa yang dibuat Nabi itu subhanallah luar biasa manfaat. Ada satu ustaz cerita kepada saya. Jamaahnya ngomong, Pak Ustaz, zaman nolak caranya mangkau bini saya itu tambah cinta tambah sayang kayak saya, tidak berang terus. Maka kata ustaznya, coba kamu makan suap-suapan, makan berjamaah. Maka dikatakan Rasulullah itu sebelum makan cuci tangan pakai air mengalir, itu suapin istri suapin suami. Saya coba di rumah dan subhanallah itu ajib. Ketika kita cuci tangan istri kita, kemudian kita remas-remas, rasanya lah di pintu surga gitu. Iya. Muka istri kita, wah senangnya minta ampun. Kemudian kita ambil nasi, kita suapkan ke mulut istri kita, jangan pakai sendok. Ketika tangan ini sampai ke bibirnya, subhanallah. Itu ada film India dulu yang saya suka, judulnya Kuch Kutai. Ada getaran-getaran dalam hati. Itu luar biasa. Setelah itu saya katakan, Dek, coba kamu sekarang suapin. Anak saya nengok, dia bilang, Pak, nih Pak, makan cara Nabi. Boleh adik ikut, boleh, duduk. Dan cuci juga. Maka betul kebahagiaan itu dalam agama. Jadi makan yang bahagia itu bukan makan di hotel bintang 5, bukan. Makan bahagia itu kalau caranya sama dengan caranya. Makannya suap-suap. Sehingga nanti kita ke rumah tuh praktekkan. Retreat ini bukan cerita, tapi amal. Nanti istri kita, anak kita, tetangga kita, tempat kerja akan melihat setelah retreatnya apa kayak wilayah. Yang tadinya tidak ngupe manjang, tidak lagi ngupe. Wah, kurban kawan nih katanya. Iya. Ngapa? Di mana tempatnya ngupe orang katanya gini enggak katanya. Bapak sekalian, sehingga hal yang positif amal, bukan dakwahnya kita nomor 4. Dakwahnya nomor 4. Yang pertama itu adalah khidmat. Jadi kan dakwah ilallah kalimatul zikir ibadah khidmat. Sudah khidmat apa? Zikir ibadah. Biasanya kalau kita di masjid buru-buru, tidak. Kita belum azan sudah sampai di masjid. Kata kawan agak lain dalam hati imam. Lewat aku hari ini. Iya tak? Cuma jangan ngomong di luar, ngomong tengok nak imam apa imam sini katanya. Ambulan duluan nyanyi dak. Oh berarti kan imam lah kata kawan. Ya tetap aja sampai imam tuh nanya, agak lain apa ini. Dia ngomong ke orang. Nah, udah bapak tuh duluan kita habis retreat nih Pak. Gimana retreat? Ampun ikutlah, ya pakai lanang tuh kan. Kira-kira gitu loh. Jadi yang kita buat adalah kemudian amalnya. Biasa misalkan sudah selesai nggak ada zikir, kita buat zikir. Ada zikir pagi, zikir sore. Kita luangkan baca Quran, di rumah juga baca itu. Sehingga istri kita nengok suaminya tidak pernah baca Quran, setelah retreat baca Quran. Kenapa Kak kita baca Quran? Di retreat disampaikan. Al-Quran itu ketika kita meninggal, dia akan menjelma sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa. Tidak akan berhenti dia mengadvokasi membela kita sampai kita masuk ke surganya. Kalau dibaca minimal 1 juz 1 hari, anak ambon nak makan. Tapi kalau Al-Quran tidak dibaca, tidak ditunaikan hak-haknya, ketika kita mati dia akan menjadi laki-laki yang buruk rupanya, yang akan menuntut kita, tidak berhenti menuntut kita sampai kita masuk ke nerakanya. Sehingga kalau kita ceritakan itu, oh termotivasi. Nah, kalau cerita aku tidak juga baca Quran,
Cuma aku belum lancar nih, tidak apa, sama-sama gitu. Nah nanti usahakan ustazah yang ngajarinya, jangan cari ustaz. Ini kita udah jadi ustaz lanang, lah ngeset gitu. Jadi ustaz kalau yang nak ngajar bini kita cari ustaznya yang tino. Karena kalau tidak bisa konslet nanti. Ya kan? Kalau enggak kita yang belajar dengan ustaz, nanti kita ngajari istri kita. Anak-anak kita juga. Sehingga ada program dimusyawarahkan dalam musyawarah. Musyawarah itu apakah setelah maghrib, apakah setelah isya dibicarakan. Kami ada program musyawarah, diminta juga di rumah ada musyawarah. Jadi kita kapan waktu yang tepat. Musyawarah itu penting. Rumah yang dihidupkan musyawarah agama itu dalam penjagaan Allah. Dan sekali boleh dites. Jadi rumah yang hidup musyawarah harian, Allah jaga. Allah hilangkan kegelapan dari rumah, Allah hilangkan dari segala macam kebaikan ke rumah. Yang tadinya anak kita galak belago, kita bela yang kecil, yang gedang merajuk. Kita bela yang gedang, iya kecil lah, ada senang kayak gitu, kacau gitu kan. Maka solusinya hidupkan musyawarah. Kalau musyawarah dihidupkan, musyawarah itu kan pertama itu adalah taklim kan, taklim kitabi. Maka di rumah kita harus ada kitabnya, apakah bidalah amal, muhtahab hadis atau apapun namanya. Dibaca. Satu hadis, dua hadis dibaca. Sudah itu kita kalau Quran 10 ayat terakhir. Kita ingin dengar bagaimana sih Al-Fatihah istri kita, anak kita, halal Quran. Sudah halal Quran apa? Kita bicarakan 6 sifat. Kenapa 6 sifat ini penting? Agar idola anak kita, idola kita itu sahabat. Hari ini coba cek anak-anak yang gadis yang punya anak gadis yang tino. Di dalam handphone mereka itu bukan foto kita. Apalagi Muhammad Rasulullah jauh niat. Yang ada itu artis Korea. Iya, artis Korea coba. Mukanya palsu, hidungnya palsu, itulah idolanya kita. Maka dengan taklim ini idola mereka adalah para sahabat-sahabatnya. Ada kesemangan untuk mencontoh. 6 sifat sahabat kita. Belum hafal saya Pak, ada buku kecilnya kan? Bisa dibeli, buku dibaca. Kita baca anak-anak kita dengar. Besok saya baca 6 sifat dibaca sampai tuntas. Sudah 6 sifat selesai, ayo sekalian, baru kita musyawarah. Ayo, Ibu gimana seharian kemarin? Cukup nggak kemarin tuh uang yang dikasih? Alhamdulillah cukup. Terus macam mana? Kalau dia di dapur dia cerita macam mana? Mungkin apa yang perlu disampaikan. Dia akan cerita bagaimana sholat fardunya, bagaimana sholat duhanya, tahajud tidak malam tadi, baca Quran enggak tadi sudah berapa juz, berapa lembar, zikir paginya macam mana, zikir sorenya. Kita tanya istri kita. Kalau yang belum ada jangan diberang. Ya sudah ya, kita banyak istighfar. Besok kita doa kepada Allah, kita niat baca Quran. Ya koran kamera cabai Pak, ayo kita beli baru lah. Kira-kira gitu ya. Kita tahu anak itu juga tanya macam mana nak kemarin di sekolahan. Alhamdulillah Pak. Ada waktu kita dengar anak kita ngomong dan kita tanya macam mana sholatnya, macam mana sholat fardunya, macam mana sholat sunnahnya. Kalau dia Senin Kamis kita niat, kita motivasi, kita puasa besok yuk, kita puasa sunnah sama-sama. Semangat anak-anak kita, agamanya terkawal dengan baik. Musyawarah. Nah kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan di musyawarah itu, terakhir kasih tugas. Oke, tugas untuk ini kali besok si Anu, ya kan? Nah kemudian kita taskil, terakhir itu taskil itu kita ajak mereka untuk ikut retreat. Anak-anak kita sekolah, sekolah kamu udah ada retreat belum? Ada anak sudah. Mungkin cuma sejam 2 jam. Dan di rumah kita usahakan menjadi tempat untuk majelis kita, majelis taklim. Jadi usahakan di rumah kita ada nanti pengajian yang kita bisa buat di situ. Bagaimana kemudian ada agama masuk di dalam rumah kita. Dan tentu pengajian itu dipisah. Yang Tino di sebelah mano, yang lanang di sebelah mano. Kenapa dipisah Pak? Mangko tidak konslet. Sehingga jelas yang Tino sama Tino, yang lanang sama lanang. Sehingga harapan kita nanti istri kita tampil sebagai istri yang soleha. Kita pun punya pribadi-pribadi yang tambah baik. Nah retreat ini Bapak dan sekalian, kita akan buat insya Allah setiap bulan. Setiap bulan ya. Pak dipaksa tidak ada paksaan. Bapak dan sekalian, kalau yang merasa manfaat silakan ikut kembali. Kalau yang merasa tidak manfaatnya bagi saya Pak, tidak usah diikuti lagi. Paham ya? Jadi ini bukan untuk saya, bukan untuk Pak Sekda, tapi untuk kita semua. Ketika saya pertama kali ikut retreat ini, alhamdulillah. Dulu kita sholat, kita kenal cuma 5 waktu, itu pun yang penting sholat.
Tapi setelah ini, alhamdulillah banyak amalan-amalan baru yang kita bisa dapatkan. Dan tanda seorang hamba dicintai disayang Allah, hamba tadi akan diberikan kepahaman karena agama. Jadi kalau tadi misalkan belum pernah sholat tasbih, sekarang sholat tasbih, itu tanda Allah cinta kepada kita. Kalau tadi sholat subuh banyak di rumah begitu kan, sekarang di masjid dan kita ajak anak-anak kita. Dan sedikit anak-anak kita ajak ke masjid. Walaupun mungkin dia dirayu, dimotivasi, jangan dipaksa, datang ke masjid. Sebulan 2 bulan begitu, minimal tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk naikkan ke anak. Kalau sekali kita nggak tahu jadwal kita. Banyak orang yang lagi mancing mati. Bukan tidak boleh mancing, boleh. Yang matinya jangan dulu. Ya kan? Banyak, karena kematian itu tidak nunggu kita sakit. Kematian itu sudah kita sepakati dengan Allah. Kapan waktunya, mana cara matinya, kita sudah ada semua kontrak kita. Maka jangan sampai kemudian Bapak dan sekalian, ketika kita mati kita belum siap. Karena siap nggak siap tetap juga mati. Maka amalan apa yang kita bisa bawa? Salah satunya ini. Dan saya hakul yakin ketika kita istiqomah menjalankan ini, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Harapan kita dari retreat ini, Allah tolong kita di dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai penutup, karena kalau kepanjangan juga kurang pas, sebagai penutup. Satu hari ada Ustadz dunia ceramah. Dia ceritakan di zamannya Rasulullah SAW. Itu ada satu orang yang sukanya tuh ngegarong rumah. Jadi orang ini malam-malam sudah berencana. Jadi orang ini tidak garong. Terdengar suara Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai laki-laki balik, segera ke masjid. Rasulullah tidak ceramah. Karena nyu takut dengan suara Sayyidina Umar, perginya ke masjid. Bukan karena tidak, nyu takut. Datang ke sana dia duduk dengar ceramah Rasulullah. Selesai ceramah, dia tetap tidak garong. Sampai ke satu rumah, dia buka, ada makanan, dia belum makan, dia nak makan. Dia buka tudungnya. Ketika dia buka tudung, dia ingin ambil, terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Tidak jadi. Dia pergi lagi ke satu kamar, dia buka kamar itu ada lemari. Lemari itu banyak emas. Pas dia buka dan dia ambil, terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Apa kata Nabi? Tinggalkan yang haram, Allah ganti yang halal. Tinggalkan yang buruk, Allah ganti yang baik. Terdengar. Padahal dia ceramah itu terpaksa, bukan dengar ndaknya, bukan. Kemudian dia lihat lagi satu ranjang, ada wanita sendirian di sana. Ketika dia ingin melakukan yang tidak benar tadi, terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Apa katanya? Tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Tinggalkan yang buruk, Allah ganti yang baik. Dia tinggalkan. Dia keluar, frustasi jadi, waduh, apa malam ini sialnya, tak? Pas sudah menjelang subuh, Sayyidina Umar teriak lagi, wahai laki baik, cepat ke masjid. Nabi tidak ceramah subuh. Wah, ada ceramah lagi. Pergi ke masjid terpaksa. Sudah subuh, Rasul Sayyidina Umar nampak wajah dia pun nampak. Dia bilang, tahu ternyata Nabi di sini. Dipanggil, sahabatnya dipanggil. Sini. Ditanya sama Rasulullah, kamu sudah nikah belum? Belum ya Rasul. Sudahlah. Ini ada betino, ini seorangan, yang cari suami. Karena katanya malam tadi, dia merasa tidak aman. Cak ada orang yang masuk ke rumah dia. Akhirnya, kamu nikah kayak gitu aja mana? Itu serah Nabi baik lah, katanya itu melo baik. Sudah dinikahkan. Sudah nikah. Kata Tino tadi, Bang, macam mana kalau kita ke rumah saya? Jadi katanya. Jangan, ngapa cak abang hafal yang rumah saya ini kan? Udah, datang, masuk ke rumah, Bang, ayo kita makan dulu. Dibukanya tudung. Nyo nampak makanan itu bekas colekan dia, nangis ya, nangis terus. Kata bininya sih, ngapa abang nangis? Aku terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Subhanallah, abang ini soleh ini angkat. Diajak makan ingat Nabi, ingat suara Nabi. Luar biasa memang abang ini. Pade ini yang sudah bang, jadilah nangis makan kita makan. Sekarang sudah makan bang, yuk kita ke kamar. Dibukanya lemari. Nyo nangis lagi. Kenapa bang nangis lagi? Aku terdengar suara Nabi, ternampak wajah Nabi.
Wah, kalian abang nih tidak yang tergoda kayak dunia, nah, katanya. Sudah lama jangan nanya lagi dah. Ini pokoknya punya saya, punya abang juga. Oke. Diajak keranjang. Nangis lagi dia. Kenapa? Bang apa tidak menarik? Dia bilang saya terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Wah, kata subhanallah, memang tidak salah pilih. Singkat cerita, selesai. Saudara sekalian, sebagai penutup, cerita ini luar biasa. Saya sudah berapa tahun dengan cerita ini, tapi menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian kita belajar, meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan yang haram, dengan berharap Allah ganti yang halal, Allah yang terbaik. Retreat merah putih ini untuk itu. Orang yang bisa begitu ketika imannya ada, betul kan? Maka masalahnya ini iman. Satu hari saya pernah di Jakarta, tengah malam jam 11 sampai jam 12 kalau nggak salah saya itu. Saya dengan Pak Sugiarto. Pak Sugiarto itu pensiunan ASN di Jakarta. Kami berdua. Kami dakwah on the street. Jadi dakwah di rel kereta api tengah malam. Ketika saya jalan, ada dua orang sedang megang botol. Preman, tampuk banyak. Lagi minum. Kami cuma berdua. Assalamualaikum, saya bilang. Perasaan takut ada. Takut gitu. Tengah malam di rel kereta ketemu orang tatuan lagi megang botol. Cuman karena kita lagi belajar iman, saya tegur, Assalamualaikum. Jadi dia pegang botol nengok saya, mata merah. Saya takut, ternyata dia lebih takut. Mungkin dalam hati dia, dalam pikirannya, wah katanya sorbanan, celaan, jenggotan, tongkat, gamis. Ini malaikat maut ini. Yang kabur dia, wah berlari kencang, sempoyongan. Yang satu orang nengok juga, nggak kabur juga, sebentar bang. Nama saya Helmi Hasan bang. Ini Pak Sugiarto, abang siapa namanya? Ampun be, ampun. Dia pikir saya bawa tongkat dan mukul dia. Lahir lagi. Saya bilang bang, saya Helmi Hasan, kita ini alhamdulillah dijumpakan Allah. Sebaik-baik perjumpaan bicara kebesaran Allah kali, Allah Razik, Allah Malik. Kita bertemu karena Allah, tidak lama lagi bisa ditolak. Terus bicara dakwah, terakhir bicara terakhir doa. Setelah doa, itu minuman dibuang semua. Enggak kita salah, ini haram, kamu neraka. Enggak usah, ngapain. Tapi kita dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Selesai. Pergi lagi kami ke majelis yang lain. Ada demo, kos musik goyang, dang. Datang kita. Assalamualaikum. Ternyata orang lagi buka led, nengok saya nggak bisa nyanyi. Masya Allah, alhamdulillah, nama saya Helmi Hasan ini, alhamdulillah kita Allah jumpakan. Dunia sementara, akhirat selamanya, semua orang akan mati, orang mati nggak mau. Terus bicara kebesaran Allah. Pentingnya sholat, pentingnya baca Quran, terakhir doa. Setelah doa, itu musik dimatikan, led dibuang. Nggak kita suruh. La ilaha illallah. Pergi lagi kami ke tempat yang lain. Ada orang buka meja lagi judi. Rame. Kami berdua. Assalamualaikum. Nengok kalau tuh bos. Mau kabur, sebentar bang, jangan kabur. Padahal kan sebenarnya kalau kami digebukin satu kena itu. Tapi coba bayangkan ya, karena bersama kita doa Allah. Assalamualaikum. Mau kabur sebentar bang, jangan bang. Namanya ini Hasan ini pasti ada. Bapak siapa namanya? Masya Allah bang, ini namanya bagus-bagus, insya Allah jadi penghuni surga. Bicara kebesaran Allah. Terakhir doa. Setelah itu apa? Ditutupnya meja. Bubar. Gak kita suruh, ini judi haram, kamu ngapain? Kenapa mereka nikmat minum khamar, nikmat melen, nikmat judi? Karena gelap. Bagaimana caranya agar mereka tinggalkan itu? Datangkan cahaya, datangkan agama. Ketika dia cahaya, dia buang itu. Khamar dia buang, semua dibuang. Tahu ya? Jadi niat kita setelah retreat ini, pertama adalah kita usaha iman. Ketika iman kita meningkat, rasakan, ya kan? Dan jangan terbalik, bukan dakwah yang pertama, tapi bagaimana seterusnya. Demikian mungkin ya, Bapak dan sekalian, terima kasih banyak ya. Dan kalau yang masih mau mencoba lagi nanti, setiap bulan kita adakan program itu. Dan target kita nanti, apalagi WFH kita kan ada mulai hari apa itu kan, sehingga harapan kita ada kerja di kantor, ada kerja kita di tengah-tengah masyarakat. Nah nanti tempatnya diganti-ganti, ada yang ke Lebong, ada yang kemana.
Kalau sudah nanti di Provinsi Bengkulu, di provinsi tetangga, apa-apa. Kita sudah kerjasama dengan Sumsel, dengan Sumbar, di mana-mana. Sehingga nanti pulang-pulang kita tambah lagi iman kita, tambah lagi banyak amalan kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita dalam menggapai ridho dan qurba. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita bersama istri kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, bukan hanya di dunia yang sementara, tapi di surga selama-lamanya bersama Rasulullah dan sahabat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.